Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para sahabatku yang tercinta, kita masih dalam segmen kajian kisah Nabi dan Rasul yang menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang saat ini sudah memasuki episode kedua, berjudul Masa Muda Nabi Ibrahim alaihissalam Mencari Tuhan. Dan cerita yang kami kutip ini masih dari kitab Bada'i'uz Zuhur karya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Dan bagaimana kisahnya? Monggo subscribe dulu. Persahabatku sekalian, kita kembali saat Raja Namrud itu mendengar ucapan ahli nujum atau peramal bahwa tahun ini akan ada bayi yang lahir, yang mana bayi itu akan menghancurkan agama Namrud, menghancurkan kekuasaan Namrud. Dan ucapan peramal itu ditanggapi oleh Raja Namrud dengan membunuh para bayi yang lahir di tahun ini, atau membunuh wanita yang hamil, yang ketahuan hamil di tahun ini. Di tengah kota atau di wilayah kota kerajaan Raja Namrud itu, istri Pak Tarikh itu sedang hamil calon bayi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dan karena hamilnya ibu Nabi Ibrahim ini tidak melembung, tidak besar, maka ibu Nabi Ibrahim ini ya terbiasa berjalan di tengah kerumunan masyarakat sambil merahasiakan kerumunannya. Mungkin dia badannya agak gemuk, jadi orang gemuk itu perutnya ya gemuk juga, tapi kan tidak terang bahwa dia itu hamil. Singkat cerita, dan ketika sudah waktunya bayi Nabi Ibrahim alaihissalam ini akan lahir, cepat-cepat ibu Nabi Ibrahim ini pergi ke suatu lembah terpencil, dan si ibu ini berlindung ke dalam goa. Tak butuh waktu lama, bayi Nabi Ibrahim alaihissalam itu lahir dengan selamat. Wajahnya rupawan dan ada sinar yang menyorot di tengah kening sang jabang bayi. Dan di waktu itu, saat bayi Nabi Ibrahim alaihissalam ini lahir, para berhala itu terjatuh dan mahkota berhala itu semua berterbangan pontang-panting dari kepalanya, dan juga singgasana, tempat duduk atau kursinya Raja Namrud itu langsung roboh atau ambruk. Itu sebagai tanda lahirnya utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam goa itu, sang ibu Nabi Ibrahim itu lalu keluar. Setelah dia keluar, menutup rapat-rapat goa tersebut, lalu pulang ke rumahnya, meninggalkan bayi Nabi Ibrahim alaihissalam sendirian. Karena takut curiga bahwa para pengawal Raja Namrud itu mencari-cari dia. Biar tidak curiga ya, ibu Nabi Ibrahim pulang ke rumah. Singkat cerita, para sahabatku sekalian, dalam 7 hari sang ibu kembali ke goa tempat bayi Ibrahim kecil berada di situ. Masya Allah,
alangkah terkejut sang ibu setelah melihat Ibrahim kecil itu meminum susu dari ujung jarinya. Dan di ujung jari-jari yang lain itu juga meneteskan madu campur dengan susu yang kental. Jadi di tangannya itu sudah ada lumeran-lumeran susu dan madu. Dari situ sang ibu tahu bahwa Nabi Ibrahim kecil ini diramut langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun tanpa kehadiran dirinya. Dan setelah itu kemudian sang ibu kembali meninggalkan dirinya, Nabi Ibrahim. Lah, yang ini sudah dalam waktu yang sangat lama. Dan setelah Nabi Ibrahim alaihissalam itu tumbuh dewasa, sekitar umur 12 tahun, beliau lalu keluar sendiri dari dalam goa di waktu malam dan melihat bintang-bintang di langit seperti butiran-butiran berlian yang sangat cantik. Beliau berkata seperti yang tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-An'am ayat 76 sampai 79. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam sudah menjadi gelap, dia Nabi Ibrahim melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, "Oh, bintang inilah Tuhanku." Maka ketika bintang itu terbenam, hilang, dia berkata, "Aku tidak suka kepada sesuatu yang terbenam." Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin. Lalu ketika dia melihat bulan terbit dan dia berkata, "Inilah Tuhanku," kata Nabi Ibrahim. Tapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, "Sungguh jika Tuhanku tidak memberi aku petunjuk, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, inilah jauh lebih besar." Tetapi ketika matahari itu terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fadharas samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin." Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Para sahabatku sekalian, dan semua makhluk mendengar suara pengikrar pengakuan, suara ketauhidan Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk si Raja Namrud tersebut. Nah, singkat cerita, lalu kemudian Nabi Ibrahim muda setelah itu berangkat ke kota perkampungan atau kota masyarakat kerajaan Raja Namrud guna untuk mencari kedua orang tuanya. Dan di tengah perjalanan Nabi Ibrahim muda ditemui malaikat Jibril alaihissalam. Dan malaikat Jibril ini yang memberitahu atau mengantarkan ke tempat
kedua orang tua Nabi Ibrahim tinggal. Dan setelah Nabi Ibrahim alaihissalam ini masuk ke dalam rumah orang tuanya, sang ibu langsung mengenali bahwa dia itu anaknya. Karena ada tanda cahaya yang masih bersinar di kening Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka, bapak ibu Nabi Ibrahim alaihissalam ini memeluk Nabi Ibrahim muda. Tanda sayang mereka kepada Nabi Ibrahim alaihissalam karena sudah lama tidak bertemu. Setelah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, siapakah Tuhanmu? Marrabbuka?" Ibunya ini agak bingung atas pertanyaan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena ia sebenarnya wanita mukminah yang menyembunyikan keimanannya. Maka spontan ibunya menjawab, "Ya sama seperti Tuhan ayahmu, nak." Lalu Ibrahim muda ini bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, siapa Tuhanmu?" Kata ayah menjawab, "Ya sama seperti Tuhannya Baginda Raja Namrud." Maksudnya Tuhannya ya berhala. Itu jawab ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya lagi kepada ayahnya. Ini seperti yang tertuang di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-An'am ayat 74. Wa idz qala Ibrahimu li abihi azar atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, "Pantaskah engkau wahai ayah menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata." Para sahabatku sekalian, ulama ini berbeda pendapat tentang makna Azar dalam Al-Quran tersebut. Ada yang mengatakan Azar itu adalah nama ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga ada yang mengatakan Azar itu bukan ayah Nabi Ibrahim alaihissalam, akan tetapi pamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti yang saya sebutkan dalam kajian ini di episode pertama. Ada juga yang mengatakan Azar ini adalah nama dari para berhala. Ada juga yang mengatakan Azar ini adalah nama julukan dari bapak Nabi Ibrahim. Nama kunyah. Nama aslinya adalah Tarikh. Para sahabatku sekalian, kita kembali ke kisah. Karena kami membahas tentang kisah Nabi Ibrahim, tidak membahas tentang perbedaan para ulama tentang bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu ayahnya Nabi Ibrahim ini setelah itu melarang anaknya untuk bertanya seperti itu. Dan belum sempat ayahnya itu berbicara, Nabi Ibrahim langsung berkata, "La ilaha illallah huwa rabbi wa rabbu kulli syai." Tiada Tuhan selain Allah, dialah Tuhanku dan juga Tuhan segala sesuatu, termasuk Tuhan kalian, Tuhan kita, Tuhan semuanya. Lalu kemudian ayah dan ibu Nabi Ibrahim muda ini menangis sejadi-jadinya karena takut ketahuan oleh Raja Namrud. Lalu kemudian Nabi Ibrahim berkata lagi, "Wahai ayah, ibu, janganlah kalian takut atas sesuatu yang menimpa aku. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjagaku saat aku dewasa, seperti Allah juga melindungiku di saat aku bayi." Lalu kemudian karena saking takutnya ayah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Raja Namrud, dia kemudian tetap melaporkan penyelewengan anaknya ini kepada Raja Namrud. Karena anaknya tidak mau menyembah berhala, tetapi menyembah Allah. Berharap apa? Ayah Nabi Ibrahim mendapatkan ampunan dari Raja Namrud, termasuk ampunan bagi istri dan anaknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam.
Sebelum ketahuan oleh pengawal, dia sudah memintakan ampun dahulu kepada anaknya, atau dia memintakan ampun dahulu kepada Raja Namrud. Lalu apa yang terjadi setelah ayah Nabi Ibrahim alaihissalam melaporkan kejadian kepada Raja Namrud? Apakah Nabi Ibrahim alaihissalam langsung dieksekusi? Kita tunggu di episode selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.